Okay, so Ibu Icha now is now a co-host. Okay. Sir, I'm sorry, Yes. saya keluar dulu, nanti masuk lagi, Sir. Boleh Ibu, boleh, boleh. Ya, soalnya ini saya tadi pakai HP, sekarang mau saya coba pakai laptop ya. Oke, makasih. Iya Ibu. Oke. Okay, so the second section of TOEFL ITP test is structure and written expressions, and based on the name, berdasarkan namanya, there will be two sections. The first section is structure, and then the second section is written expression. Jadi section yang pertama pada structure and written expressions ini adalah structure, and then you will have to complete the sentences with the correct phrases or words or expression. Oke, jadi melengkapi kalimat dalam bahasa Inggris yang standar yang diterima, in academic context. And then the second part is what we call as written expression. Untuk written expression sebenarnya sama saja, tetap berkaitan dengan penggunaan English grammar in sentences, tetapi the type of question is a bit different. So for structure, you have to complete the sentences with the correct phrases or words or expressions. Boleh Ibu, bentar ya Bu ya, atau Ibu Lenti nanti saya selesaikan dulu keseluruhan slide-nya baru saya share. Mungkin besok, mudah-mudahan malam ini bisa saya selesaikan keseluruhan slide-nya. Bagaimana Ibu? Ya, Pak, siap. Ya, ini masih belum lagi setengah jalan Bu, seperempat jalan. Okay, so yes, and then for written expression, the type of question is you have to find out which part, which underlined word or expression, is the incorrect one. Jadi nanti ada 4 kata atau frasa atau expressions yang digarisbawahi, dan yang mana satu dari keempat tersebut yang salah. So you have to be able to know which one is wrong, yang mana yang salah. So that is an overview of structure and written expression. Now, sebelumnya seperti biasa, before we go to the skills or strategies, specific strategies, there are some general strategies that you need to know, you need to understand. So when you take the test later, it will be running smoothly, or it will be running well for you. Okay, so as usual here, be familiar with the directions. Directions on every TOEFL test are the same, so it is not necessary to spend time reading the directions carefully when you take the test. Do not waste your time reading and trying to understand the directions of every section in the test. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi membuang-buang waktu membaca dengan sungguh-sungguh, dengan teliti setiap direction dalam TOEFL test, karena Bapak Ibu sudah mengikuti kelas persiapan ini. So you are now familiar
Okay, you are now familiar with the direction. Okay, you should be completely familiar with the directions before the day of the test. Okay, begin with questions. Oh, sorry, what is going on here? Okay. Okay, begin with questions 1 through 15. Anticipate, give me 1 minute. Okay, so anticipate that questions 1 through 5 will be the easiest. Ini hampir sama dengan listening. Dan questions 11 to 15 will be the most difficult. Jadi jangan nanti karena nomor 11 sampai 15 the most difficult, you spend too much time on these questions. Okay? No, you have to spend equal time for all questions. Jadi untuk seluruh pertanyaan equal time. Oke, jangan nanti gara-gara sangat ingin fokus ke pertanyaan yang paling sulit, misalnya pertanyaan 11 sampai 15, Bapak Ibu banyak menghabiskan banyak waktu di situ. Oke, sehingga tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya di section berikutnya. Okay, do not do that, please. Continue with questions 16 through 40. Anticipate that, okay, the same thing. Do not spend too much time on questions 36 through 40. If you have time, kalau Bapak Ibu masih mempunyai waktu, okay, return to questions 11 through 15 if you have time. Jadi kalau punya waktu bisa kembali ke questions yang sulit tersebut. You should spend extra time on questions 11 through 15 only after you spend the time that you want on the easier questions that follow. Jadi kalau hanya ada sisa waktu. Oke, kalau hanya ada. Mungkin Bapak Ibu bisa mengerjakan pertanyaan yang paling mudah, misalnya 1 sampai 10 sangat cepat. Oke, sehingga punya banyak extra time. Oke, kalau seperti itu kejadiannya boleh Bapak Ibu menghabiskan lebih banyak waktu untuk pertanyaan yang sulit. If you have the time. Just to complete the section before time's up. Nanti pengawas ujiannya akan memberitahu, tidak seperti listening. Kalau listening kan audio bakal narratornya itu bakal memberitahu Bapak Ibu ini sudah section berapa, nomor berapa, okay? But for listening, for structure and written expression as well as for reading comprehension, okay, pengawas ujian akan memberitahu Bapak Ibu berapa menit lagi tersisa dari tes masing-masing section. Okay, so for example, during structure and written expression section, okay, pengawas ujian akan memberitahu you have 10 minutes left. Jadi dari situ Bapak Ibu sudah tahu, okay, 10 minutes left, I should complete this section, for example. Okay, jangan ada yang kosong. Yes, kalau sudah maybe like 2 minutes left, okay, masih ada tiga soal yang belum juga dijawab, cobalah untuk ditebak jawabannya. Who knows, maybe that is your lucky day. Alright, do not leave any answers blank. There is no penalty for guessing, so it can only increase your score to guess the answers to questions that you do not have time to complete. So please guess, do not leave any answers blank. Nah, procedures, ada yang baru bergabung lagi. Oh, Pak Adik cerah. Okay, so procedures for structure questions. First, study the sentence. Okay, ya pasti. Study the sentence. Your purpose is to determine what is needed, okay, to complete the sentence correctly. Ini untuk section yang pertama dari structure and written expression. Okay, as I told you before, untuk section pertama itu melengkapi kalimat. Okay, melengkapi kalimat dalam bahasa Inggris dengan
pilihan yang ada A, B, C, D. Your purpose is to determine what is needed to complete the sentence correctly. Then study each sentence based on how well it completes the sentence. It should be it complete. Okay, this is procedures. Jadi harus di-analyze the sentence dan gunakan pengetahuan Bapak Ibu mengenai English grammar untuk melengkapi kalimat-kalimat tersebut. Okay, so that is for structure questions. Nah, setelah ini kita akan membahas beberapa hal mendasar mengenai English grammar. Any questions before we go to the next slide? Hello? Anything Not you would yet, like sir. to? Not yet. Okay. What about the others? Anything you would like to ask before we go to the next slide? Not yet, sir. Not yet. Okay. All right. If there are no questions, then we go to the next slide. We focus on structure questions. Kita fokus pada structure questions. Okay. Now. Oke, ada yang baru bergabung lagi. Right. So first, kalimat dalam bahasa Inggris mungkin lumayan mirip dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Oke, ada kalimat simple sentences, kalimat sederhana, ada kalimat compound sentences, kalimat majemuk, if I'm not mistaken. Ada Bapak Ibu dari yang bahasa Indonesia ada? Please help me. Jenis-jenis kalimat. Ada yang dari bahasa Indonesia? Tidak ada? No one? Okay. Well, anyways, jadi kalimat ada beberapa jenis kalimat dalam bahasa Inggris. Okay, we call it simple sentences, kalimat sederhana, maybe that is my translation. And then compound sentences, okay, and then complex sentences, and then compound complex sentences. Mungkin terjemahannya kalimat majemuk dan kalimat majemuk bertingkat. I'm not really sure. Okay, that's why I'm asking you, siapa yang dari bahasa Indonesia? Maybe you can help me. Okay. Anyways, nah kita mulai dari kalimat sederhana dalam bahasa Inggris. Okay, kalimat sederhana dalam bahasa Inggris berisikan subject and verb. Okay, subject and verb. So you know that a sentence in English should have a subject and a verb. The most common types of problems, jadi problems yang biasanya muncul pada TOEFL test adalah berkaitan dengan ketiadaan subjek atau ketiadaan verb. Jadi kalimat ini misalnya tidak ada subjek atau tidak ada verb. Jadi yang Bapak Ibu harus lakukan adalah melengkapi kalimat tersebut dengan subjek yang tepat atau dengan verb kata kerja yang tepat. Sejauh ini, is that clear? Yes? Clear. Okay, now for example here, we have was backed up for miles on the freeway. So we was backed up for miles on the freeway. So which one? So you know that the subject is missing. Kalimat ini tidak mempunyai subjek. Jadi kita harus melengkapinya dengan subjek yang benar. Kata kerjanya adalah was backed up. Oke, was berarti kita sudah tahu subjek yang dibutuhkan adalah singular. Right? Bentuk tunggal karena to be-nya adalah was. So, we say here, berarti tinggal dua pilihan. Subjek yang hilang tinggal dua pilihan, C sama D. Yesterday in the morning itu keterangan waktu.
Ya, yesterday in the morning cannot be subject in simple sentence. So traffic or cars? Bagaimana Bapak Ibu? Traffic atau Traffic. cars? Traffic. 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 Okay. Karena cars itu plural, right? So sementara di sini kata kerjanya, kata bantu kata kerjanya adalah were. Okay. So the answer is traffic. Lalu lintas. And then for example number 2 here, engineers will work on the new space program. Kita ada subjek di sini, kemudian kita analisa, hey, verbnya mana ini, kata kerjanya mana? Tidak ada. Berarti yang kita harus pilih adalah kata kerja yang tepat sesuai dengan subjek di kalimat ini. Oke, sesuai dengan subjek. So, kata kerja, oh cuma satu kata kerja di sini. Gitu ya? Iya, bravo, benar Ibu. Are needed. Necessary bukan kata kerja, kata sifat. Hopefully kata keterangan, adverb. Okay, next month keterangan waktu. Okay, so only bravo is kata kerja. Are needed. Apakah sudah cocok? Engineers plural benar, makanya memakai are needed. Okay? Gampang. Masih simple sentence, gampang. Alright. Any questions? Ada pertanyaan? Anything you would like to ask? Contohnya gampang, tapi prakteknya susah ya, Su? Oh, prakteknya pasti susah, Bu. Ya, Enggak, kadang-kadang pilihannya, Sir, dia ini kan beda-beda tuh, necessary, are needed, hopefully, next month. Kadang-kadang are needed, was needed, kadang-kadang gitu, are needed, gitu-gitu. Itu yang lebih tricky lagi ya, Bu ya. Ya, benar. Semuanya pilihannya kata kerja. Sekarang tinggal mana yang benar. Oke, are needed, is needed, was needed, were needed, yang mana yang benar. Berarti kalau seperti itu pilihannya, ada dua kemungkinan, are needed sama were needed. Nah, sekarang kita tentukan apakah yang kita butuhkan present simple atau past simple. Seharusnya present simple, are needed. Karena tidak ada keterangan waktu last month atau yesterday di ujung kalimatnya. Oke, Ibu? Oke, Sir. Oke, yes. Ya contohnya yang sederhana. Nanti pas prakteknya yang lebih menantang. Lebih menantang. Okay. So, that is make sure the sentence has a subject and verb. Okay, itu yang pertama. Yang selalu muncul pada TOEFL structure question. Okay, next, be careful of object of preposition. Apakah ini maksudnya object of preposition? Object of preposition adalah kata benda yang datang setelah preposition, setelah kata depan. Kata depan itu apa saja preposition? Kita ada on, it, banyak sebenarnya Bapak. On, it, by, on, in, at, by, what else? Even bahkan seperti after di sini, kalau dia hanya diikuti kata benda, bukan kalimat, berubah fungsi menjadi kata depan, after, before. Bapak Ibu kan tahu kalau after, before itu sebenarnya kata penghubung. Ya, setelah saya makan, saya beristirahat. Itu kata penghubung. Setelah, after I finish my lunch, I take a rest. Tapi itu kan diikuti kalimat. Oke, tapi kalau seperti ini, after his exam, jadi dia hanya kata benda, berarti ini fungsinya berubah menjadi kata depan. Oke, preposition. So, object of preposition is noun, pronoun, gerund, atau noun clause that comes after a preposition. Sebenarnya gampang kita mengenalinya. Oke, setelah preposition, itu apakah itu kata benda, apakah pronoun, apakah dia kata kerja bentuk ing, gerund, oke, kata benda bentuk ing, gerund, atau noun clause, oke.
itulah disebut dengan object of preposition. Jadi setelah kita tahu, oke, kita tahu object of preposition. Kaitannya dengan TOEFL apa? Oke, so kaitannya dengan TOEFL adalah kita harus mengerti bahwa object of prepositions ini bisa kita letakkan di akhir kalimat, bisa kita letakkan di awal kalimat. Oke, bisa juga in the middle of the sentence. Nah, terkadang pada TOEFL test, object of prepositions ini datang di awal kalimat. Jadi seolah-olah berfungsi sebagai subjek. Nah, itu yang tidak bisa. Object of preposition tidak bisa menggantikan subjek. Tidak bisa mengambil alih posisi subjek. Oke, nah ini contohnya Bapak Ibu. Okay, so for example here, after his exam, Tom will take a trip by boat. Yang di dalam kurung itu object of preposition. Dari mana saya tahu? Karena ada by. By is preposition, benar? Oke, berarti boat itu kata benda. Oke, kata benda. Dan dia fungsinya itu object of preposition. Kemudian after. After bisa kata penghubung. Oke, connector, conjunction. Bisa juga sebagai preposition. Nah, di sini, dalam contoh ini, his exam. Berarti ini hanya noun phrase. Ya, kata benda diikuti his. Berarti dalam bentuk frasa. Oke, so object of preposition. Nah, jadi seakan-akan nanti di TOEFL test, ini ditempatkan di depan, after his exam, and then we'll take a trip by boat. Itu sudah salah. Oke, object of preposition ini tidak bisa mengambil alih fungsi subjek Tom. Oke, kita bisa saja mengubah posisinya. Tom will take a trip by boat after his exam. Bisa. Oke, nah example here. Oke, mungkin terlalu banyak teori, kita lihat langsung saja example. With his friend. Nah, ini sering mengecoh Bapak Ibu. With his friend found the movie theater. Jadi seakan-akan kita bilang, oh ini subjeknya udah ada. Tadi yang pertama tadi make sure the sentence has a subject and a verb. Pastikan sentence-nya mempunyai subjek, mempunyai kata kerja. Ini sudah ada subjek, his friend. Bukan. Oke. Bravo, sir. Yeah, wait a minute. Yes, bravo. Okay. Gak sabaran ini, Bapak ini. Okay, so his friend here is not the subject. His friend is object of with. With adalah preposition. Jadi abaikan saja Bapak Ibu kalau sudah ada seperti ini. Abaikan saja. Atau pindahkan dalam hati kita pindahkan ke belakang. Found the movie theater with his friend. Berarti yang hilang apa? Subjeknya. Oke? Okay? Jadi seperti itu. Jadi yes, bravo. We have he. Nanti jangan yang saya takutkan itu karena Bapak Ibu menganggap his friend itu subjek. Berarti A, alpha yang benar. Has. Karena his friend is singular. Makanya has. So be careful. Oke? Okay? Hello? Okay, sir. Okay, sir. Okay, good. So be careful of object of preposition. Sudah ada dua skill. Okay, next please. Okay. I'm not really sure how to say this in Bahasa Indonesia. Okay, but in English, a positive is a noun that comes after or before another noun dan refer to the same thing, the same person. Jadi kata benda yang datang sebelum atau sesudah kata benda yang lain dan refer to mengacu kepada hal, benda atau orang yang sama. Jadi seperti pengulangan. Okay, that's what we call a positive. So for example here, look at this example. Sally, the best student in the class, got an A
on the exam. Jadi pengulangannya adalah Sally, kemudian diulang, the best student in the class. Student is appositive. Oke, nah tanda dari appositive adalah kalau kita erase, kita tidak pakai, kita hapus, kalimatnya tetap make sense. Kalau kita hapus the best student in the class, cuma Sally got an A on the exam. Tetap make sense. Benar, Bapak Ibu? Sally got an A on the exam. That is the meaning of appositive. Jadi appositive ini bisa dihapus dan tidak mengubah makna. Okay, that is appositive. Now, for example here, another example here we have Tom, a really good mechanic, is fixing the car. This is appositive. Mechanic, what is the meaning of mechanic? Bapak Ibu? Montir, ahli mesin. Montir, yes, montir. Tom, montir yang cakap, okay, is fixing the car. Or we can put a positive before. A really good mechanic, Tom is fixing the car. Jadi bisa setelah, after, or before. That is a positive. Nah, kaitannya dengan problem di TOEFL, structure questions, seperti ini. Jadi terkadang kita suka dibikin bingung sama TOEFL, padahal sebenarnya masalahnya sederhana. So we have here George. Kemudian kita lihat ada koma, is attending the lecture. Berarti ini yang hilang ini bukan subjeknya hilang, subjeknya sudah ada, tapi dia apositifnya yang hilang. Mana apositif untuk George? Di sini, Bapak Ibu. Delta. Delta. My friend George is attending the lecture. Good. Jadi jangan nanti dilengkapi dengan happily George is attending the lecture, for example. No. Atau ini yang paling memungkinkan itu yang alpha. Right now, George sebenarnya bisa, cuma ini tidak ada koma. Okay? Right now, George is attending the lecture. Bisa, tapi ini penanda apositif, koma. The two commas. Alright? Next, please. Nah, apositifnya sebelum subject, okay? Which one is it? Alpha. Alpha. An excellent basketball player. Sarah rarely misses her basketball shot. Okay, good. Sudah bisa berarti mengidentifikasi apositif. Bagaimana? So far? So far so good? So far, so confused. So far so Yeah. confused. A Okay. bit confused, sir. Kalau confused berarti tanda yang bagus itu, Bapak Ibu. Berarti sudah processing here. Right? You are processing the information here in your brain. Okay, so far so confused. Tapi baru 3 loh, Bapak Ibu. Baru 3. Yang pertama, make sure the sentence has a subject and a verb. Harus tidak ada pengecualian. Harus ada subject, harus ada verb. Okay? Nah, object of preposition itu tidak bisa menjadi subjek. Jangan terkecoh. Okay? Object of preposition tidak bisa menjadi subjek. Okay? Kemudian, apositif harus refer mengacu kepada orang yang sama. Misalnya, Tom, mechanic. Ini orang yang sama, bukan orang yang berbeda. Makanya bisa dihapus dan tidak mengubah makna. Oke, Sally, student. Student ini mengacu kepada Sally. Bukan Miranda, bukan someone else. Okay, hello. Yes. Question, sir. Yes. Any questions, please? Yes, sir. Yes. Apakah ini kalau di positif ini apakah harus mengacu kepada orang saja atau bisa ke Benda bisa. subjek atau benda?
Benda bisa, Benda yang Ibu. sama ke orang yang sama. Benda yang seperti itu. sama, orang yang sama. Same thing, same person, same, ya. Pokoknya benda yang sama, hal yang sama, bisa pun hal juga, Bu. Hal yang sama, benda yang sama, orang yang sama. Oke, Makanya apositif ini bisa kita hapus dari kalimat dan tidak mengubah makna kalimatnya. Bisa tetap understandable, the sentence. Oke, thank you, sir. Thank you. Thank you for the question. What about the others? Hello? No? No, sir. No? Ya, oke. Malu bertanya? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Ya, oke. So, number 4. Ada yang tahu present participle itu apa? Working in present continuous. Oke, verb in yang biasanya digunakan di continuous. Tidak hanya present continuous, it can also be past continuous, perfect continuous, future continuous. Yang selalu ada continuousnya. Itulah verb in. Jadi sebenarnya nama dari verb in, tapi kita di Indonesia selalu mengajarkan ke murid kita, mahasiswa kita verb in. Tapi sebenarnya namanya present participle. Oke, present participle. Be careful. Nah, kenapa kita harus be careful? Be careful of present participle. A present participle, seperti tadi Bapak Ibu sebutkan, is the ing form of the verb, like talking, playing, shooting. Okay, in structured questions, okay, always calling me. In structured questions on the TOEFL test, a present participle can cause confusion. Dapat menyebabkan kebingungan. Why? Because it can be either a part of the verb or an adjective. Jadi present participle ini ada dua fungsi, Bapak Ibu. Bisa merupakan bagian dari kata kerja kalau kita gunakan dalam present continuous, seperti I am explaining the lesson now. I am explaining the lesson now. Present participle-nya explaining. Kenapa bagian dari kata kerja? Saya bilang bukan kata kerja karena ada dua kata kerja di situ. Am explaining. Okay? So that is present participle. I am explaining the lesson now. That is the first function of present participle. Fungsi utama dari present participle sebagai kata kerja. Present participle bisa juga berfungsi, can also function as an adjective, sebagai kata sifat. For example, the man talking to his friend has a beard. Talking here modifies menerangkan modifies the man. Jadi which man? Laki-laki yang mana yang berbicara kepada temannya has a beard. Jadi adjective. Atau juga Bapak Ibu pernah mendengar the movie is exciting or the movie is excited. Pengetahuan sesuai Exciting. Exciting. Kenapa exciting, Bu Suri? Apa ya? Karena exciting. Karena itu kata kerja dari subjeknya. Itu dia itu, Ibu. Kalau dalam contoh saya tadi, the movie is exciting, benar, bukan excited, bukan kata kerja di situ, Bu. Walaupun is exciting, tapi dia berfungsi sebagai adjektif yang menerangkan movie-nya. Jadi alur ceritanya, special effect-nya, okay, ataupun acting pemerannya, making the movie exciting. Oke, nah kalau seperti ini, I am excited atau exciting?
Excited. Excited. Kenapa excited? Kenapa bukan exciting? Active sentence. Saya tertarik. Karena excited jadi adjective, sir. Juga adjective. Nanti kita bahas juga di situ. Oke, excited juga adjective. Jadi yang present participle yang ing dan juga past participle ed, excited, itu fungsinya ada dua, sebagai verb dan sebagai adjective. Nanti kita bahas, yang excited atau past participle. Yang mau saya tunjukkan kepada Bapak Ibu sekarang ini adalah, dua fungsi dari present participle. As a verb, dari mana kita tahu as a part of the verb? Dipakai dalam continuous, dalam tenses continuous. Apakah itu present, past, terserah. Perfect continuous, terserah. Dari ini dia mengikuti is talking. Jadi dari sini kita sudah bisa memutuskan, talking here is a verb, not adjective. Tetapi di sini di contoh kedua, the man talking to his friend, tidak ada is-nya, langsung talking, jadi inilah adjective. So we have more example here. The boy is standing in the corner. Jadi ini is standing, kata kerja. Is standing, kata kerja, bagian dari kata kerja. The boy standing in the corner was naughty. Standing here is not a verb karena dia berdiri sendiri tanpa is, mr, tanpa has been atau have been. Jadi menerangkan the boy. Loh, berarti kata kerjanya mana? Kata kerjanya was. Jadi ini bagian dari subjek semuanya. The boy standing in the corner. Itu semuanya subjek. Dalam subjek ini ada adjektif yang menerangkan the boy. Kata kerjanya was, naughty. Nah, sekarang apa faedahnya kita mengetahui ini? Pada TOEFL test. Nah, seperti inilah dia. Nah, yang pertama, coba fokus yang pertama, Bapak Ibu. Kita sudah ada is di sini. Benar? Sudah ada kata kerja? Ya? Apakah kita butuh kata kerja lagi setelah ada kata kerja di sini? Enggak, sir. No. Yang kita perlukan hanya playing di sini hanya sebagai adjektif, menerangkan child. Jadi anak yang mana? Anak yang sedang bermain. Kita tidak butuh kata kerja lagi karena kalau kita mau kalau kita mau membuat kalimat dengan dua kata kerja, kita butuh conjunction, kata hubung. Kata hubung seperti and, but, although, before, after. Tapi di sini tidak ada kata hubung. Dan sini hanya ada satu kata kerja, ini kalimat sederhana. So we cannot choose Bravo. Kita tidak bisa memilih Bravo. Karena kalau Bravo, pasti banyak nanti terjebak. Child, ini kan singular, berarti is. Is playing. Benar, sampai sini masih benar. Is playing in the yard. Tetapi masalahnya ada lagi is di sini. Is my son. Sudah dua kata kerjanya, berarti tidak bisa dipilih is. Apakah he? The child, he playing, ini bukan appositive. Bukan appositive. Was sama kasusnya dengan is. Sama saja. Berarti pilihannya adalah alpha. The child now playing in the yard is my son. Jadi dalam bahasa Indonesia kita translate anak yang sedang bermain di halaman adalah anak laki-laki saya. Anak yang mana? Yang sedang bermain. Sekarang. Nah,
Okay. As I said before, not only present participle. Ini nanti ya Bapak Ibu contoh kedua. Ini untuk past participle. Oke, saya menghemat slide. Oke, so past participle juga harus hati-hati. Past participle ini verb 3, verb bentuk ketiga, oke, yang bisa berupa verb 3 ini bisa berakhiran ed, regular, atau bisa juga irregular verb. Pasti Bapak Ibu sudah tahu kan, bahasa Inggris ada regular, ada irregular. Jadi bisa ada yang tinggal tambah ed, purchase, bisa juga ini irregular, written. Okay? So write, wrote, written. So that is past participle. Seperti halnya present participle, Bapak Ibu juga harus hati-hati karena past participle can also function as an adjective as well as a part of the verb. Kalau seperti ini kalimatnya, the family has purchased a television. Purchased here is a part of the verb because it is in present perfect simple. Has purchased. Ada has-nya. Ada kata bantu kata kerjanya. Kita sebutkan ini kata bantu kata kerja. Oke, has purchased. Oke, jadi past participle ini digunakan dalam tenses apa saja Bapak Ibu? Bisa bantu saya? Can you help me? Tenses apa saja yang menggunakan verb 3 past participle? Present perfect, Present perfect, past perfect, past perfect, future perfect. future perfect. Wow, Pak Suitratno ini hafal semua 16 tenses sepertinya. Kemudian juga kalimat pasif ya, passive voice. Benar? Yes, sir. Passive voice. Yes, passive voice apapun itu tensesnya, tidak peduli tenses apa, kalau sudah passive voice memakai past participle atau verb 3. Seperti contoh kedua ini. The poem was written by Paul. Ditulis oleh si Paul. So we have here written is past participle, functions as a part of the verb. Bagian dari kata kerja utama sebenarnya. Written ini kata kerja utama, was-nya kata bantu, kata kerja. Nah, balik lagi ke contoh saya. I am excited atau I am exciting? Balik lagi ke contoh saya yang tadi. I am exciting. I am exciting, berarti artinya apa itu Ibu? I am exciting. Saya orangnya sangat menarik. Okay. I am interesting. People like to be my friend, for example. That is I am exciting. But if you say I am excited, it shows feeling. Menunjukkan feeling. I am excited. Why are you excited? Because I will see a movie tonight. Saya akan nonton malam ini. That's why I am excited. Maybe your son or your daughter, you promised your son or your daughter to see a movie tonight at a mall, di mall. Mereka excited. Yay! Okay, so they are excited, not they are exciting. Jadi penggunaan adjektif juga harus lebih hati-hati. Okay, now let's see here. Just like present participle, a past participle is an adjective when it is not accompanied by some form of be or have. So for example here, the television purchased yesterday was expensive. Jadi dia berdiri sendiri verb 3-nya, tanpa ada to be, tanpa ada has atau have. Okay, jadi purchased yesterday menerangkan modifies television. The poem written by Paul,
The poem written by Paul appeared in the magazine. Written by itself modifies the poem. Okay, so just like present participle, kalau dia dilengkapi dengan to be atau ya to be untuk present participle, is, MR atau was, were berarti merupakan kata kerja. Kalau tidak berdiri sendiri kata sifat. Okay, now let's go back to the previous slide. The packages mailed at the post office will arrive on Monday. Nah, di sini Bapak Ibu sudah lihat, sudah ada kata kerjanya, will arrive. Apakah kita butuh kata kerja lain lagi untuk melengkapi mail ini? Tidak, karena tidak ada kata hubungnya. Oke, yang kita butuhkan mail ini berfungsi sebagai adjektif untuk menerangkan packages. Jadi dia harus sendiri. Oke, by itself to modify packages. So, which option is the best one to complete this sentence? Delta. 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 Very good, Delta. Just. Kenapa bukan Charlie? Them? Subjeknya sudah ada. Subjeknya sudah. Sudah ada subjeknya. Oke, dan juga them itu objek ya. Them. Subjeknya kan they. Kenapa bukan have atau were, Bapak Ibu? Were itu verb, sir. Double kata kerja nanti, sir. Dan were Oh yes, double kata kerjanya jadinya. Kalau kita pakai have atau pakai were, double kata kerjanya. Have mailed sama will arrive. Sementara ini kalimatnya tidak ada kata hubung. Can you remember that? Hello? Hopefully. Hopefully semakin banyak ya yang No, harus, sir. semakin banyak yang harus diingat. Oke. Sedikit demi sedikit building up, stacking. Oke. So, finish. Sudah berapa? Sudah 5. Practice. Are you ready? Mau diulang lagi Bapak Ibu? Oke, sekali lagi. Oke. Setiap kalimat harus ada subjek, harus ada verb. Oke? Subjek dan verb harus setuju satu sama lain. Maksudnya subjeknya singular, verbnya singular. Oke? Subjeknya plural, verbnya plural. Must agree with each other. Okay. Next, please. Object of prepositions can never take the function of subject. Jadi object of preposition ini tidak pernah bisa mengambil alih fungsi subjek. Tidak pernah. Oke. Jadi jangan pernah memakai object of preposition sebagai subjek di dalam kalimat. Next, a positive mengacu kepada orang yang sama, benda yang sama, hal yang sama. Sehingga kalau kita hapus, kalimatnya tetap mempunyai makna yang sama. Oke, a positive. Next, present participle, verb ing, and past participle, verb 3. They can be verbs, mereka bisa berfungsi sebagai verb, bisa juga berfungsi sebagai adjective. Kalau sebagai adjective, mereka berdiri sendiri. Nah, apa fungsinya kita mengetahui present participle sama past participle di sini? Karena banyak pertanyaan di structured questions in TOEFL seperti ini Bapak Ibu. Oke, melengkapi kalimat dan mengecoh Bapak Ibu untuk melengkapinya dengan kata bantu kata kerja. Sehingga present participle-nya atau past participle-nya menjadi kata kerja dan kalimat tersebut mempunyai double verb. Oke, walaupun tidak ada connector. Oke, tanda hubung. Kata hubung, not tanda hubung. That's different. So that's it. 5 skills. 5 skills. Are you ready? Yeah?
Okay, let's see. Come on, please. Kalau sudah selesai, bisa dibilang, you can tell me to move to the next slide. Can I see number 5, sir? Next slide. Okay. Number slide. 5, sir. 5 and 6.
If you have finished, you can tell me. Can see number 8, sir. Number 8, okay. Okay, share. Finish? Finish, sir. Yes. Finish, sir. Oh, okay. Maybe Right. we should continue now. Continue to? Continue to Kemana the kita, Pak? answer. Lebih. Okay. So we need to discuss the answers first. Alright? So number 1. Masalahnya apa di sini Bapak Ibu? Number 1. Verb. Verbnya nggak ada, sir. Verbnya tidak ada. Very good. Karena subjeknya sudah ada, the North Platte River. Oke, verbnya sudah ada, from Wyoming into Nebraska. Dari Tembung ke Belawan, for example. Right? Sungai Tembung, dari Tembung ke Belawan, for example. The same thing. It's the So,
Okay, so which one is the verb? Karena kita ada yang A, ada verbnya juga, tapi dia ada subject, it. Tidak bisa double subject ya, Bapak Ibu kan? Kecuali itu appositive. Okay. So which one is the answer then? Bravo. 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 Okay, bravo. Flow from Wyoming into Nebraska. Okay, next please. Kita sesuai nomor atau seperti ini Bapak Ibu? 1, 3, 4, 2, 7. Sesuai nomor, Jason. Sesuai nomor. Okay. So number 2, ini masalahnya apa? Saya selalu menanyakan masalahnya ini apa? Kita sudah diskusikan 5 skill. Masalahnya di mana ini? Subject, sir. Subjeknya tidak lengkap, right? Ada subjeknya biloxi, oke. Kemudian kita ada verb receive. Berarti ada verb, ada subjek. Subjeknya berarti kurang lengkap, kurang panjang subjeknya. Oke? Tidak bisa, nggak ada lagi yang lain yang kita butuhkan. So which one is it? Pelengkap subjeknya. A. A. Alpha, the city of Biloxi. I don't know how to say the name. Must be Biloxi or Biloxi, okay? Next, please, number 3. Masalahnya apa di sini, Bapak Ibu? What is the problem here? Verb, sir. Verbnya hilang, tidak ada, right? Nah, verbnya yang mana yang cocok? Yang benar? Alpha. Alpha can contain up to, yeah. Kenapa alpha? Kenapa bukan Charlie? Saya tantang Bapak Ibu. Kenapa bukan Charlie? Charlie itu kan Lion is singular, sir. Yeah, very good, Pak Suyit. Okay, very good. Thank you. A pride of lion itu singular. Okay, a pride. Sekumpulan. So we cannot choose C. Kalau C-nya tadi contains, baru itu conflict. Ya, baru conflict dia. Ini contain, no S. So can contain. Containing, no, we cannot use it. Okay, kita membutuhkan verb bukan adjective. It contains pengulangan kata pengulangan subjek. It's a pride of lion. Next, number 4. Delta. Delta. Okay, why delta? Subjeknya tidak lengkap. Yes. Subjeknya tidak lengkap. Kita sudah ada verb, right? Are. Kemudian T plan ini kalau hanya T plan itu singular. Sementara verbnya plural are. Berarti kita cari yang pelengkap subjeknya yang membuat menjadi plural. Ya, itulah dia delta. The flowers are small and white. Is that clear? Yes? Okay. Number 5. Nah, ini appositive, I think. Charlie. Very good. Appositive. The tetracyclines, a family of antibiotics, are used to treat infection. Jadi, a family of antibiotics here, okay, refers to tetracycline. Okay, mengacu pada tetracycline. Appositive. Good. Next, number 6. Apa yang hilang di sini, Bapak Ibu? Verbnya hilang. Nah, verbnya apakah singular atau plural yang kita butuhkan? Singular. Kenapa singular? Any possible. Assistant. Itulah dia kata subjeknya. Assistant. Okay, assistant is singular. Right. So any possible academic assistant? Yang mana? A, B, C, D? C. Charlie is marginal at best. From taking stimulants is marginal at best. Okay. Next, please. Number 7. Henry Adams. Born in Boston. Ada yang hilang di sini, yaitu verbnya. Okay, so which one? Alpha. Alpha became.
Okay, became famous. Kenapa bukan Charlie? Double subject. Double subject. Okay, He was. double subject he. Okay. Kenapa bukan Delta? Sepintas hampir benar ini, Bapak Ibu. And double subject juga, sir. He becomes. He. Kalau kita memakai delta and he became, kita butuh di sini what? Was born in Boston and he became. Seperti itu dia. Oke, sudah inilah yang dari tadi saya singgung. Oke, kata hubung and. Jadi boleh memakai dua subjek, dua verb sepanjang Bapak Ibu menggunakan kata hubung. Oke, salah satu kata hubung itu adalah and. Next, number 8. Yang hilang di sini, sebagian dari subjek dan verb. Very good. So which one is it? Bravo. Bravo. The major cause of ocean tides is. Kita tidak bisa memilih A, alpha, karena di situ memakai R. Sementara subjeknya itu, subjek utamanya yang intinya itu adalah major or singular. Okay, good. Next please, number 9. Subject. Subject, very good. Subject dan juga bagian dari verb. What is the answer? Delta. Delta, very good. Photography was limited to the rich. Okay, was limited to the rich. This is passive voice, was limited. Jadi hanya orang-orang kaya saja yang bisa fotoan dahulu. Okay, akhir abad 19. Next, okay. What is it, Ibu Apriani? Okay. Okay, then. Next, number 10, please. Charlie. A computerized map of the freeways using information gathered by sensors. Oh, this is a crazy sentence. Look at this. Jadi banyak sekali. A computerized map of the freeway using information gathered by sensors embedded in the pavement. Sebenarnya sudah ada 3 di sini. Using information gathered by sensors. Okay, so and then embedded in the pavement. Oke, semuanya ini nggak usah diperhatikan. Yang subjeknya adalah a computerized map. Selesai. Yang hilang itu verb, kata kerja. Jadi kata kerja yang cocok untuk computerized map yang mana, Bapak Ibu? Charlie. Alpha. Oke, kita memakai singular verb juga airs karena subjeknya a computerized map. Ini sering ya Bapak Ibu TOEFL, sangat-sangat kompleks subjeknya. Memakai seperti ini, using information gathered by sensors, embedded in the pavement. Nggak habis-habis subjeknya. Tapi jangan terkecoh Bapak Ibu. Subjeknya yang sebenarnya adalah kalau sudah dapat ini langsung Bapak Ibu langsung tahu, ini singular. A computerized map. A map. That is the subject. Okay, bagaimana? How is it? All correct? Semuanya benar? Tidak, sir. Mystery. Ada yang salah. Ada yang salah? Ada 3 yang salah, sir. 3 it's okay. 3. Oke, jangan 3 yang benar ya. 3 yang salah, sir. Yang salah 3 itu masih paten Bu. Masih paten Bu kalau 3 yang salah. Masih paten. Masih paten itu Bu. Asal konsisten, misalnya 3 nanti di exercise sebelumnya dikurangi 2 jadinya yang salah.
seperti itu Ibu. Masih pemanasan kan Bu? Salah 4, sir. Salah 4, oke. Asal jangan salah 5 ya Bu. Berarti kita sudah 5 strategies. Oke, itu masih di kalimat sederhana. Simple sentences. Oke, selanjutnya. Kalimat kompleks. Multiple clauses. Jadi kalimat yang mempunyai klausa paling sedikit 2 klausa. Apakah bahasa Indonesia klausa juga? Sepertinya iya. Saya minum dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, klausa, multiple clauses. So first, bagaimana kita menghubungkan klausa-klausa, 2 klausa paling sedikit dalam bahasa Inggris. Oke, yang pertama, salah satu cara adalah dengan menggunakan coordinate connectors. We call them coordinate connectors. Kalau saya sih, supaya lebih gampang mengingatnya, fanboys. Saya ketik saja di chat ya Bapak Ibu, fanboys. So, we call this coordinate conjunction. Sebenarnya namanya adalah coordinate conjunction. So, F, 4. And then A, and, nor, B, but, O, or, Y, yet, as, so. Sudah dapat Bapak Ibu di chat fanboys. Okay, we call them coordinating conjunctions. Okay. Not yet, sir. Oh, not yet. Not Dan for saya everyone. Di chat sudah saya ketik, Pak. Not everyone, maybe, sir. Ngetiknya ke waiting room. Ngetiknya ke waiting room Why participant. everyone in waiting room? My God. Something is wrong with my head today. Okay. Maybe you should drink more water, sir. I know, and I haven't taken my medicine. Saya juga sebenarnya belum minum obat, Bapak Ibu. Saya minum please obat do. ya, Bapak Ibu ya. Yes. Please take your medicine, sir. Seharusnya jam 1 tadi. Sudah lewat 4 jam. Okay, done. So fanboys, yeah, thank you. For, and, nor, but, or, yet, so. Okay, thank you for helping me. Fanboys, for itu artinya sama dengan because. Jadi kalau kita memberikan alasan, okay, kita bisa memakai for, tidak hanya memakai because. So for example, I take some medicine or I don't feel very well. Seperti ini. Bapak Ibu. It's the same as because. Okay. Kalau nor, I don't drink alcohol. I don't smoke.
Jadi kita bisa gabungkan menjadi I don't drink alcohol, nor do I smoke. Jadi seperti ini untuk nor. Sepertinya itu yang jarang kita pakai ya, for. Selama ini kita mengetahui for itu hanya untuk, for you, for example, untuk kamu, for you. Bukan. For juga bisa berarti because. Okay? So, and then nor itu menghubungkan dua kalimat negatif. Okay, menghubungkan dua kalimat negatif, tapi yang kalimat keduanya itu strukturnya agak berbeda. Kalau Bapak Ibu perhatikan yang saya ketik tadi, I don't drink alcohol, I don't smoke. So it means, so kalau saya mau gabungkan kedua kalimat negatif ini harus memakai nor karena keduanya kalimat negatif, dan yang keduanya itu strukturnya seperti struktur kalimat tanya. Do I smoke? Seperti itu. Jadi I don't drink alcohol, nor do I smoke. Yang lain bagaimana Bapak Ibu? Kayaknya sepertinya sudah tahu ya kalau and, but sama yet itu hampir sama saja penggunaannya, tidak perlu dipusingkan. Or pilihan, okay, and so. Baik, kita ada contoh di sini di slide, okay, and, but, or, so, yet. Jadi tidak semuanya dimasukkan di sini, okay, tidak semua fanboys-nya. Jadi kita ada contoh she laughed, but she wanted to cry. That is but. Okay, so be careful kalau sudah memakai coordinators ini. Jadi dia ada dua subjek, ada dua verb di dalam kalimatnya. Okay, now for example here. Okay, yes. Yes, please. Pak Denny atau Bu Denny? Ada pertanyaan? Halo? Oh, okay. Nothing. Oh, okay, di chat. Oh, dia. Oke, dari Ibu Widya yang di chat tadi boleh bisa nanti saya kirim ulang. Oke. Nah, jadi kalau sudah memakai fanboys ini berarti ada dua subjek dan ada dua verb. Dua verb. So for example, ini pertanyaan di TOEFL, a power failure occurred, mati lampu. Okay, blank, the lamp went out. Dari sini kita lihat, oh, ini bukan kalimat sederhana lagi karena sudah ada dua subjek, a power failure sama lamp. Kemudian ada dua verb, occurred sama went out. Berarti yang kita butuhkan itu kata hubung, connecting word. So, which one is it? Yang paling benar adalah bravo. So. Yes, very good. So, not then, not later, not next. Okay. So, itu yang pertama, coordinate connectors. Nah, cara lain untuk menghubungkan dua kalimat dalam bahasa Inggris yaitu menggunakan, kalau saya tidak salah dalam bahasa Indonesia, if I'm not mistaken, apa yang kita sebut dengan kalimat majemuk bertingkat. I'm not really sure. Tapi di dalam bahasa Inggris kita sebutkan complex sentence. Kalau ini tadi kita sebutkan kalau memakai fanboys, ya Kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara, compound sentence. Thank you, Ibu. Compound sentence. And then we have here kalimat majemuk bertingkat, complex sentences. So, complex sentences ini ciri-cirinya sangat khas. Kenapa saya bilang sangat khas? Karena
dia cuma ada dua pola saja dalam bahasa Inggris. Kalau dia tidak di akhir kalimat, bisa juga memulai kalimat. Oke, Bapak Ibu, kalau dia mengakhiri kalimat, ya tidak perlu memakai koma. So, for example here, I will sign the check before you leave. Okay, no comma is needed. Tapi kalau dia memulai kalimat at the beginning of a sentence, then you need to use a comma. Before you leave, I will sign the check. Jadi seperti ini dia. Nah, inilah yang kita sebutkan dengan kata hubung yang mengindikasikan waktu, time, atau juga yang mengindikasikan cause, sebab akibat. Sebab akibat nanti saya kasih tahu contohnya seperti because itu sebab akibat. Okay? So, now example here from the paper and computer TOEFL test. We have here was late, I missed the appointment. Oke, jadi sama, menganalisa sama, Bapak Ibu. Oh, ini sudah ada kata kerja was, sudah ada kata kerja lagi miss. Berarti ini bukan kalimat sederhana, oke? Dan kita membutuhkan kata hubung. Oke, I miss. So which one here? Apakah cukup I was late, I missed the point? No. Kalau Bapak Ibu memilih I, sini A, alpha, I was late. Jadi Bapak Ibu menganggap koma itu sebagai kata penghubung. Tidak bisa, koma tidak bisa berfungsi sebagai kata penghubung. Okay, I was late, comma, I missed the appointment. No. Next, B, because was late. Sebenarnya hampir masuk akal, because, tetapi dia tidak ada subjeknya. Because was late. Apa yang late? Oke, sebenarnya ini menunjukkan sebab akibat. Apa penyebabnya, apa akibatnya? Penyebabnya late, akibatnya miss the appointment. Sebab akibat, cause. The train was late, ini sama halnya dengan pilihan A. The train was late, I missed the appointment. Jadi kalau Bapak Ibu memilih C, Charlie, berarti Bapak Ibu menganggap koma itu sebagai kata penghubung. No, you cannot do that. Okay, so delta is the right option. Since he was late, I missed the appointment. Since di sini artinya bukan sejak, tapi karena, sebab. Karena dia terlambat, saya miss the appointment. Jadi di sini tidak bisa memilih because karena dia tidak dilengkapi dengan subjek. Sementara kalimat ini selain kata hubung, subjeknya juga hilang, tidak lengkap. Bagaimana, Bapak Ibu? Okay. Nah, maybe while waiting for the azan to finish, Bapak Ibu bisa membaca beberapa adverb time and cause connectors di sini. Jadi time itu apa-apa saja, connectorsnya untuk menunjukkan waktu, untuk menunjukkan sebab akibat, apa-apa saja connectorsnya. It's complete here, quite complete.
Okay, I think it's finished. So we have time untuk menunjukkan waktu. Kita bisa memakai after, as long as soon as, dan sebagainya. Oke, sampai while. Menunjukkan sebab akibat bisa juga memakai as. Jadi as ini ada banyak fungsi. Oke, as kalau menunjukkan sebab akibat, as berarti karena, sebab. Oke. Tapi untuk menunjukkan waktu, as berarti ketika. Jadi artinya bisa berbeda-beda tergantung konteks pemakaian. And then in as much as ini sama saja dengan because. Jangan bingung Bapak Ibu. In as much as, now that, and since. Semuanya menunjukkan sebab. Apa sebabnya? Akibatnya apa? Cause and effect. Okay, example here. Teresa went inside. Kenapa dia went inside? Because it was raining. Okay, so menunjukkan sebab akibat. Penyebabnya hujan. Akibatnya dia masuk ke rumah. Or you want to begin your sentence, okay, with sebabnya dulu. Because it was raining, okay, Teresa went inside. Jadi cuma dua itu saja polanya Bapak Ibu. Bisa untuk memulai kalimat, jangan lupa koma, atau juga di akhir kalimat. Sehingga tidak ada koma, tidak perlu memakai koma. Oke? Halo? Oke, Sir. Yes, sir. Kita agak tancap ya Bapak Ibu, sudah 15 menit lagi, kurang lebih. Oke. Next, please. Other adverb connectors. Jadi banyak lagi adverb connectors yang bakal muncul di soal-soal TOEFL structure question. Nah, diantaranya mungkin Bapak Ibu sudah cukup familiar dengan if, jika, okay, if, atau although, walaupun. I will leave at 7 if I'm ready. Jika saya sudah ready. Although I was late, walaupun saya telat, I managed to catch the train. Okay, so although and if. Now, an example here for the structure test, you will get a good grade on the exam. Nah, ini provided. Bapak Ibu harus ingat ya, provided memang bisa sebagai kata kerja. Tetapi bisa juga berfungsi sebagai kata hubung. Kalau sebagai kata hubung, provided ini berarti if. Sangat dekat artinya dengan if. Jadi bisa saja, you will get a good grade on the exam if. Kalau bingung, ganti saja dengan if. If, yang mana berarti jawabannya? A, B, C, or D? Delta. If you study. Kan lebih masuk akal kan? Okay, a very formal form of if. Good. Nah, apakah mereka itu yang other adverb connectors? Kita ada if untuk menunjukkan condition. Untuk contrast ada although, even though, dan berbagai macam yang lainnya. Manner, as, in that. And then we have here place, where or wherever. Contohnya, okay, Bob went to school. Subject, verb. He felt sick. Subject, verb. Ada dua subjek, ada dua verb. Berarti kita butuh connector. Okay, even though. Atau bisa memulai kalimat, even though Bob felt sick, he went to school. Atau, the Smith family arrived at 2, while the Jones family arrived an hour later. Nah, untuk while, dia special case, kasus spesial, dia memakai koma, walaupun dia ditempatkan posisinya di akhir kalimat, bukan memulai kalimat. Ya, namanya bahasa ya Bapak Ibu, tidak ada yang fixed rule. Oke, ada beberapa yang istimewa, diistimewakan, ada yang tidak diistimewakan. That is language. So you cannot compare it to science.
Okay, natural science. So, any questions? Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Come on, please. Ada pertanyaan? Halo? Bingung? Bingung apa yang mau ditanya, Sir. Bingung apa yang mau ditanya? Tadinya Diulang dari pertama mulainya, Sir. Ulangin lagi jadi bisa ingat, Sir. Oke, dari pertama maksudnya slide pertama, Bu. Tadi kan kita mulai dari kalimat sederhana. Dan setiap kalimat sederhana dalam bahasa Inggris itu harus mempunyai subjek, harus mempunyai subjek, harus mempunyai verb. Oke, itulah kalimat sederhana dalam bahasa Inggris. Nah, dalam TOEFL test terkadang dibuat pengecoh. Pengecohnya maksudnya object of preposition itu dibuat di depan kalimat. Jadi seakan-akan object of preposition itu subjek. Nah, sering di sini terkecoh peserta ujian. Jadi Bapak Ibu ingat, object of preposition tidak boleh dipakai sebagai subjek. Jadi kalau ada yang hilang seperti ini, yang hilang itu subjeknya, bukan verbnya. Jangan anggap, oh, with his friend, ini subjek. Berarti saya tinggal mencari verbnya, kata kerja. No, verbnya sudah ada. Yang hilang itu subjek. Ini bukan subjek, object of preposition. Ini masih kalimat sederhana. Dan di kalimat sederhana juga terkadang kita bisa menggunakan apositif, oke, pengulangan subjek, tapi bukan double subjek ya Bapak Ibu, beda. Pengulangan subjek yang mengacu ke orang yang sama, ke hal yang sama, ke benda yang sama. Bukan double subject. Oke, apositif. Nah, apositif juga bisa membuat masalah di TOEFL structure karena terkadang kita lupa bahwa ini adalah apositif yang kita butuhkan hanya subjek yang mengacu kepada orang atau benda yang sama. Terkadang kita memilih kata keterangan waktu karena sudah ada seperti ini. George, oh ini sudah ada subjeknya. Berarti sepertinya keterangan waktu dong yang saya butuhkan right now, sekarang. No. Ini sudah ada penandanya. Penandanya itu Bapak Ibu koma-koma. Oke, atau sebelum subjeknya itu koma. Berarti dia apositif. Oke. Kemudian present participle and past participle. Oke, hati-hati. Mereka bisa berfungsi sebagai kata kerja, bisa juga berfungsi sebagai kata sifat. Sebagai kata kerja, mereka mengikuti present participle and past participle mengikuti to be atau has. Kalau dia hanya sendiri, berdiri sendiri, hanya purchase, for example, hanya walking, for example, tanpa ada is, mr, tanpa ada has, have, berarti dia berfungsi sebagai adjective. Jadi apa gunanya kita mengetahui present participle dan past participle yang bisa berfungsi sebagai verb, bisa berfungsi sebagai adjective? Karena di pertanyaan TOEFL, structure test, seperti inilah dia. Oke, jadi misalnya yang nomor 2 saya ulangi lagi. Packages mailed at the post office will arrive Monday. Nah, kalau Bapak Ibu memilih have mailed, berarti dia sudah dua verb, right? Have mailed, satu verb, will arrive, verb kedua. Sementara tidak ada connector yang tadi baru kita bahas. Tidak ada fanboys, tidak ada adverb of time, adverb of cause, adverb of apa lagi? Banyak adverb apa lagi ini di sini dia. Adverb of time, cause, and then we have other adverbs like condition, contrast, manner, and so on and so forth. Jadi kalau dia tidak ada kata hubungnya, tetap mengacu kepada prinsip kalimat sederhana. Oke, hanya satu subjek, satu verb. Oke, nah kalau dia
pertanyaannya seperti ini, tapi di sini saya sudah ada will arrive verb, sudah ada kata kerja. Mailed ini berarti kata kerja juga? No, berarti di sini dia adalah sebagai adjective, sebagai kata sifat. Jadi tidak bisa kita pilih have atau were. Kalau Bapak Ibu memilih have atau were, menjadi kata kerjalah dia. Karena sudah lengkap dengan kata bantu kata kerjanya. Oke, tidak boleh karena tidak ada connector di sini. Ini hanya kalimat sederhana. Oke, nah setelah selesai kalimat sederhana, kita mulai lagi dengan kalimat what is it in bahasa Indonesia? Compound sentence, complex sentence, kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat. Iya. Jadi yang pertama kita diskusikan di sini kalimat majemuk setara. Yang kata hubungnya itu ada fanboys. 7 ya, fanboys. Jadi seperti itu. Jadi sudah dapat kita, oh ini ada dua subjek, she, ada dua kata kerja, laugh and wanted to cry. Benar? Berarti sudah ada konektornya but. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melihat dua subjek, dua kata kerja, yang Bapak Ibu analisa adalah konektor kata hubung apakah yang tepat untuk melengkapi kalimat ini. Kata hubungnya yang Bapak Ibu harus pikirkan, analisa mana yang tepat. Kalau sudah melihat ada dua subjek, ada dua verb. Oke, seperti contoh-contoh yang baru saja kita diskusikan. Seperti ini, I miss. Ini sudah ada. Kemudian kita lihat koma di sini. Seharusnya Bapak Ibu sudah bisa mengantisipasi kalau sudah melihat koma di sini. Oh, ini sepertinya kalimat majemuk bertingkat. Oke, ini ada kata kerja was. Berarti saya harus memilih delta. Karena sini ada kata hubungnya, since, ada subjeknya he, ada kata kerjanya was. Tidak bisa bravo karena bravo hanya kata hubung tanpa ada subjek. Sementara subjeknya juga hilang di sini. Oke. Jadi hari ini kita ada 8 strategi. Oke, ini yang paling dasar Bapak Ibu. Sebenarnya kalau bisa menguasai yang 8 strategi dasar ini, saya rasa untuk strategi selanjutnya kita bisa mendiskusikannya secara cepat. Maksudnya, inilah yang paling mendasar untuk TOEFL Structure Test. Oke, 8 strategi dasar. Oke, 8 basic strategies for structure. Oke, Bapak Ibu, coba kita langsung saja menganalisa. Number 1, what do you think? Coba Bapak Ibu fokus ke nomor 1. The President of the President of the United States, subject. Appoint, verb. Right? Kemudian appointments, subject. Are, verb. Berarti yang kita butuhkan adalah kata Konektor. Connector. Oke. Delta. Delta. Very good. Kenapa tidak Charlie? Tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Iya. Karena bukan sebab akibat tetapi kontras. Oke, but their appointments are subject, menunjukkan kontras. Presiden menunjuk anggota kabinet, tapi appointment mereka berdasarkan persetujuan Senat. Oke, tetapi tidak karena, bukan sebab akibat. Di sini juga sudah ada penandanya yang bisa membantu Bapak Ibu, koma. Kalau kita memakai because, kita tidak butuh koma. Itu juga tanda baca bisa membantu. Oke, Bapak Ibu? Yes, sir. Okay, number 2, please. The prisoners were prevented from speaking to reporters because, ini sudah gampang, sudah dikasih tahu konektornya because. Berarti setelah because, subject,
verb. Benar? Right? Right. Yes. Oke, yang mana? Pilihan mana Bapak Ibu yang punya subject dan punya verb? Delta. 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 Very good. Delta. The superintendent did not want the story in the papers. Kalimat negatif. Next, please. Number 3. Like Thomas Berger's fictional character, Little Big Man, Lauderdale managed to find himself where itu juga connector. Lauderdale ini nggak usah dihiraukan, tidak usah dihiraukan saja Bapak Ibu, oke? Like Thomas Berger sampai koma sini, Little Big Man. Dari sini saja. Lauderdale subject managed to find verb himself where connector. Berarti kita apa yang hilang di sini setelah connector? Subjeknya hilang, verbnya juga hilang, kan? Sorry, took place. Ini sudah ada verbnya. Oke, berarti yang butuh hanya subjek. Hanya subjek. My mistake. Salah saya. Hanya subjek. Japri. Very good. Charlie. An extraordinary number of important events took place. Benar, kita hanya butuh subjek saja di sini. Oke, karena sudah ada verbnya, tidak saya lihat tadi. Took place. Number 4, sucked groundwater from below some parts of the city. Sini sudah ada koma. Oh, ini berarti kalimat majemuk bertingkat. Penandanya ini koma. Some parts of the city have begun to sink as much as 10 inches annually. Berarti yang hilang di sini yang kita butuhkan connector. Ini suck, verb, connector sama subject kan? Oke, yang mana Bapak Ibu? Bravo. Bravo. Very good. Delta with bukan connector, Bu. With bukan connector, with itu preposition. Oke, so bravo as pumps have. Jadi dia dilengkapi lagi malah kata kerjanya dengan have, kata bantu kata kerja. Subjeknya pump, as itu connector. Okay. Oh, attendance. Yes, sorry, attendance. Wait. You analyze the next sentences, please. Ada 10 lagi, Bapak Ibu. Bentar ya, attendance. Oh, kalau saya lagi sharing nggak bisa. So I need to stop sharing for a minute. Okay, attendance. Give me 1 minute. Why is it taking so long? Still connecting to my WhatsApp. Okay, and then okay, I'm copying it. Copy link. Okay, it's there. Attendance linknya, Bapak Ibu, sudah ada di chat. Sudah dapat? Okay, I will paste it again. Sir, mau nanya yang nomor 4 tadi. Iya, Ibu, nomor 4. Nanti saya share screen dulu ya, Bu ya. Iya. Oke. Oke, nomor 4. Oke. Tadi karena mati. Kenapa enggak itu kan as pumps have. Kenapa enggak C? So pumps have. Kalau fanboys itu Bu, yang so itu dia hanya di akhir kalimat.
Oh, hanya di akhir kalimat. Jadi dia tidak fleksibel tempatnya, tidak bisa dipindah-pindah ke awal kalimat. Jadi kalau kita pilih C, so palms have stuck, artinya juga tidak logical. Okay? Jadi yes, that's very good, a very good question. Yes, fanboys, kalimat majemuk setara itu yang yang setelah konektornya fanboys tidak bisa dipindah-pindah. Oke, yang bisa berpindah itu hanya kalimat majemuk bertingkat yang menggunakan konektor seperti because, although, when, while, before, after, dan seterusnya. Oke, Bu? okay. Thank you, sir. Oke, yep. Next, number 5. What do you think? 5 menit lagi ya Bapak Ibu ya. I know, it's 4 o'clock already. Sudah jam 4. Okay, 5 minutes, please. Come on. Case studies are the target of much skepticism in the scientific community. Hey. Delta. Used extensively by numerous researchers. Yes. Delta. Yes, they are used. Kenapa bukan Charlie? Yet they use. Yang mereka digunakan atau mereka menggunakan? Mereka digunakan. They are used. Yeah, they are used. Kita butuh pasif. Memang ini distraktor yang sangat efisien yang C ini. Tapi dia kalimat aktif kalau C. Mereka menggunakan. Sementara case studies itu digunakan. Right? They di sini sama dengan case studies. Next, number 6. According to the hypothesis in the study, the monarchs pick up the magnetic field of the migrate by following magnetic field. Ini nggak usah dihiraukan saja. According to, langsung dari sini saja Bapak Ibu. The monarchs pick up the magnetic field of the what? Migrate. Ini migrate ini sudah kata kerja kan? By following magnetic field. Berarti yang hilang di sini object of preposition of the hilang dia, hilang juga kata hubung, hilang juga subjek setelah kata hubung. Yang mana sini? Yang ada object of preposition, yang ada kata hubung, yang ada subjek. Charlie, very good. Of the target chain. Enggak Bu, di sini ada are, sementara di sini migrate. Enggak nyambung dia kata kerjanya. Kata bantu are-nya ini enggak nyambung ke kata kerja utamanya. Enggak cocok. Bukan Charlie. Yang mana Bu? Yang kita butuhkan bravo, very good. B. Yeah, B. Of the target chain, kata hubung, connector, monarchs migrate by following magnetic field. Ini sudah kata kerjanya migrate. Bapak Ibu tahu kan monarch? One of the butterflies, salah satu jenis kupu-kupu. Butterflies. Okay. Next please, number 7. Show the relations among neurons. They do not preclude the possibility that other aspects are important. Show. Di sini show, kata kerjanya tidak ada S. Berarti subjeknya plural. Dan yang hilang itu juga kata hubung. Berarti kata hubung, subjek yang plural, sehingga masuk ke verb yang plural di sini. Yang mana Bapak Ibu? Charlie. Yang mana? Charlie. Yes. Although, very good. Although neural theory. Charlie. Right. Nah, semakin gampang kan Bapak Ibu? Seperti itulah menganalisanya. Number 8. Or refinance, the lender will generally require setting up an escrow account to ensure the payment of property taxes and homeowners insurance. Ini kalimat sangat panjang ini. Yang di sini yang hilang itu kata hubung.
connector. Kemudian subjeknya juga hilang. Karena di sini ada or refinance, berarti dia ada dua kata kerja yang dihubungkan dengan or. Berarti Delta. connector hilang, subjek hilang, kata kerja pertama hilang. What is it? Delta. Very good. When a home is bought or refinance, the lender will blah blah blah. Okay, so yes, connector, subject, verb. Kemudian dihubungkan dengan or, refinance. Jadi seperti itu saja cara menganalisanya, Bapak Ibu. Next, number 9. If ultraviolet radiation enters the Earth's atmosphere, sudah ada kata hubung, if. Oke, sudah ada subjeknya, sudah ada verbnya setelah if. Masalahnya, setelah koma ini, apa yang hilang di sini, Bapak Ibu? Subjek. Very good. Kata hubung. Kata hubung nggak hilang, Pak. Udah ada subjek. di depan. Iya, yang hilang itu subjek. Kemudian kita juga lihat block by. Pasif. Pasif. Berarti selain subjek, yang hilang itu kata bantu juga. Kata bantu, kata kerja. Yang mana itu, Bapak Ibu? Yang ada subjek dan ada kata bantu. Bravo. Very good. It is generally blocked. Done. Finish. Next, please. Number 10, the last one. Ayo semangat, Bapak Ibu. Come on. I will not help you this time. You do it yourself. You analyze by yourself. Number 10. Well, sudah 30 detik, sudah terlalu lama. Charlie. Charlie. N. Bravo. Charlie. Bravo. The Y chromosome is unusual. Bravo. Bravo. So, apakah ada koma? No. Unusual tidak ada. Non-human chromosomes. Ya. Charlie. Tidak ada koma, kan? Charlie, apakah ada koma, Pak? Setelah unusual? Tidak Nggak ada ada. sih. Berarti nggak boleh memakai fanboys, kan? Iya. Tadi kalau pakai fanboys itu sebelum fanboys harus ada koma. Coba kalau boleh saya balik lagi ya. Mana tadi fanboys? Ini dia. Masih ingat Bapak Ibu? Sila, koma, but she wanted to cry. Kan ada komanya kan? Jadi tanda baca juga bisa membantu Bapak Ibu untuk memilih opsi yang benar. Oke, tidak ada koma berarti gugurlah so sama n, gugur. In itu benar? Tidak. In itu kan preposition, kata depan, bukan connector. Yang kita butuhkan itu connector, delta. In that. Oh. In that connector. Ya, konektor ini di pilihan di sini konektor itu ada 3 pilihan, B, C, D. Tapi masalahnya B sama C itu adalah fanboy, kan? Kalimat majemuk setara. Dan dalam bahasa Inggris sebelum fanboys harus memakai koma. Sementara di sini tidak ada koma setelah unusual. Jadi itu logikanya. Ya, setelah fanboys harus ada koma. Makanya di chat juga tadi saya ketik juga, kalau nggak salah I take some medicine. Kalau Bapak Ibu bisa kembali ke chat room, I take some medicine, koma, or I don't feel very well. Saya pakai koma kan, Bapak Ibu? Ya, sebelum fanboys pakai koma. I don't drink alcohol, nor do I smoke. Ada koma. Oke? Gampang. Saya mau nanya boleh lagi, Sir? Boleh, Bu. Pasti, boleh. Iya. Soal nomor 5 sama 6, kalau misalnya kita nggak tahu artinya lah gitu kan, Sir. Tadi kan kalau itu kan yang di pertama kan use, berarti kan they are used, berarti dia passive kan, Sir? Jadi kalau nomor pasif.
pasif. Mhm. Jadi kalau nomor 6, kenapa enggak yang C, sir? Target since monarchs are migrate. Oh Masalahnya iya iya satu sir, migrate. nggak ada D ya sir. Iya, itu dia, Yes. Bu. Iya Itu iya. banget, Bu. Thank you. Yes. Ya. Migrate verb 1 dia, tidak ada Ya. D-nya, ed-nya. Oke Yes. sorry sir. Ibu sendiri yang jawab, jadi saya sudah tinggal Iya. translate gitu. Lupa karena saya tidak lihat by, kalau by kan pasif gitu. Iya, iya. By hampir selalu pasif, tapi hampir selalu ya, Bu ya, bukan selalu pasif. Iya. Okay. Makasih sir. Thank you for the Thank you. question. Any other questions, please? Apa ada pertanyaan lain? Oke, nanti malam saya usahakan selesaikan slide-nya sehingga besok pagi seperti kemarin juga saya bisa share di WhatsApp group. Oke, Bapak Ibu? Oke, sir. Oke, sir. Terima kasih. Thank you, sir. Alright, see you tomorrow. Thank you, sir. for Thank you, the- sir. Bye. Bye. Cepat sembuh, Sir. Oh, thank you. Oke. Ya, Pak. Terima kasih. Cepat sembuh, Sir. Terima kasih, Pak Daniel.